Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Lise Asnur, Ketua Tim Penelitian yang berjudul Pengembangan Layanan Digital Smart Laboratorium dengan fitur Research Planning untuk meningkatkan efisiensi operasional praktek mata kuliah pengetahuan tata boga. Penelitian ini merupakan penelitian dengan skema terapan yang sedang dilaksanakan pada tahun 1 melalui lolos pendanaan dari dana RKAT Universitas Negeri Padang tanggal 21 April tahun 2025. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang diangkat untuk melakukan penelitian ini, di mana adanya tantangan efisiensi di pendidikan, khususnya kuliner, itu terkait dengan pemborosan bahan. Bahan di sini bahan untuk praktek, kemudian pemborosan waktu, kemudian pemborosan biaya. Sehingga dibutuhkan salah satu solusi dengan mengintegrasikan sebuah teknologi digital seperti AI dan IoT untuk smart laboratorium sesuai dengan standar dan pemenuhan dari revolusi industri 5.0. Sehingga dapat diringkas rumusan dari permasalahan di penelitian ini yaitu mengidentifikasi kebutuhan dari pengguna, di mana pengguna ini nanti adalah dosen, mahasiswa, dan teknisi. Kemudian, adanya sebuah rancangan sistem resource planning berbasis web gunanya mengurangi inefisiensi berupa menu, stok, dan limbah dari hasil praktek, sehingga ini bisa berkontribusi untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Nah, jadi pada tahun 1 itu merupakan transisi dari hasil dalam pengembangan prototipe aplikasi resource planning berbasis web. Sehingga dengan dirumuskannya permasalahan tadi, tujuan penelitian serta manfaat dan metode yang akan digunakan. Nah, tujuannya tentu dengan adanya aplikasi resource planning berbasis web ini bisa meningkatkan efisiensi operasional laboratorium dengan adanya integrasi AI untuk melakukan prediksi kebutuhan dalam penggunaan resource yang ada di laboratorium. Nah, kalau manfaatnya yaitu secara teoritis itu berkontribusi ilmu teknologi pendidikan, dan praktisnya untuk mahasiswa, untuk dosen, dan untuk institusi industri. Nah, dengan penelitian ini, metode yang digunakan yaitu R&D, Research and Development, dengan model ADI ditambah dengan Agile dalam pengembangan aplikasi webnya. Nah, tahapan yang dilalui itu ada analisis kebutuhan, ada desain, ada pengembangan atau development, kemudian yang terakhir ada evaluasi. Kemudian sampel yang akan diambil itu dosen, mahasiswa, serta teknisi, ya, itu melalui teknik purposive sampling, itu yang mengikuti mata kuliah pengetahuan tata boga. Nah, sehingga dari progres tahun 1 ini, luarannya itu nanti bisa mengidentifikasi kebutuhan sehingga adanya sebuah pengembangan prototipe untuk aplikasi resource planning. Terkait dengan identifikasi kebutuhan ini melalui wawancara, melalui observasi dan survei untuk mengetahui kendala operasional dalam laboratorium tata boga. Kemudian ada perencanaan sistem yaitu penyusunan produk, blok wireframe, dan arsitektur sistem. Kemudian ada pengembangan prototipe yaitu implementasi bertahap dari fitur-fitur utama resource planning yang akan dikembangkan. Kemudian nanti ada pengujian awal atau unit testing untuk memastikan semua berjalan sesuai spesifikasi.
Nah, yang terakhir nanti ada sprint review, yaitu evaluasi pengguna. Nah, di sini nanti akan ada pengumpulan feedback dari dosen dan mahasiswa yang melakukan uji coba dari sistem ini. Kemudian nanti ada penyempurnaan fitur, kemudian nanti ada juga uji coba lapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1 ini, yang pertama ini sudah teridentifikasi dari kebutuhan labor tata boga. Kemudian sudah ada aplikasi yang sudah running melalui desain UI UX-nya. Kemudian sudah ada modul-modul dasar dalam sistem aplikasi resource planning-nya, yaitu ada modul login dan manajemen akun. Kemudian ada manajemen stok. Nah, stok ini terkait dengan kesediaan resource untuk bahan-bahan praktik. Kemudian ada juga untuk proses simpan pinjamnya. Nah, jadi itu dia luaran untuk penelitian di tahun ini. Oke, sehingga penelitian ini berhasil dikembangkan prototipenya, harusnya itu nanti bisa meningkatkan efisiensi dan laboratorium untuk kuliner sehingga bisa mendukung Merdeka Belajar dan Revolusi Industri 5.0. Nah, untuk tahun 2 ini akan dilakukan penyempurnaan dan sistemnya di mana akan mengevaluasi lebih luas lagi AI yang bisa diintegrasikan ke dalam sistem. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Itu saja dari saya. Saya akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.